Halo Sobat Silaut, selamat datang kembali di podcast Gemas Gema Masyarakat Silaut. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari Silaut, kemudian juga wisatanya, kemudian juga potensi alamnya, masyarakatnya, hingga visi kedepannya Silaut akan seperti apa. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu di balik program-program dan juga pembangunan yang mendasari di Silaut ini, yaitu Bapak Afrizan selaku camat dari Silaut. Apa kabar Pak Afrizan? Alhamdulillah, Bapak Adinopal, Ya. alhamdulillah sehat. Ya, sehat Pak. Ya, Sebelumnya kalau boleh tahu, Bapak Afrizan sudah menjabat sebagai camat ini sudah berapa lama? ya, Adinopal. Kalau saya di sini jadi camat untuk Silaut ini baru 11 bulan. 11 bulan, 11 bulan. hampir setahun. Tepatnya, ya, 12 Agustus 2024. Lalu saya dilantik di sini camat Silaut ini. Oke, berarti hampir genap 1 tahun di sini ya Pak? Iya, alhamdulillah. Baik Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, selama Bapak menjabat di sini atau mungkin sebelumnya, apakah mungkin boleh diceritakan nih untuk masyarakat Silaut atau masyarakat umum tentang sejarah-sejarah dari Silaut ini sendiri, seperti itu Pak? Ya, barangkali untuk Kecamatan Silaut ini sejarahnya gini. Dulu Kabupaten Pesisir Selatan ini itu adalah memanjang dari utara ke selatan, itu jalan satu poros. Dan kita di sini di Kecamatan Silaut ini belum Kecamatan Silaut namanya, Kecamatan Lunang, perwakilan Kecamatan Lunang Silaut. Jadi dulu pada tahun 2000 itu ada dari 3 kecamatan berencana untuk pemekaran kabupaten, yaitu Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Tapan, Kecamatan Perwakilan Tapan, dan Kecamatan Perwakilan Lunang Silaut. Pada tahun 2000 itu perencanaan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di 3 kecamatan itu, 1 kecamatan induk dan 2 kecamatan perwakilannya. Nah, alhamdulillah barangkali semangat dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat untuk pembentukan kabupaten baru atau DOB baru, yaitu rencana dengan nama Kabupaten Renah Indojati. Nah, pada tahun 2012 ada pemekaran kecamatan untuk kecamatan Pancung Soal namanya. Itu untuk Kecamatan Pancung Soal dimekarkan menjadi 2, yaitu menjadi Kecamatan Air Pura 1. Nah, Kecamatan Tapan, Kecamatan Perwakilan Tapan itu dipecah menjadi Kecamatan Ranah sampai Ulu Tapan 1 lagi. Nah, untuk Kecamatan Lunang dimekarkanlah Kecamatan Silaut pada tahun 2012 itu. Nah, terjadilah untuk persyaratan pemekaran DOB baru itu harus sekurang-kurangnya ada 5 kecamatan. Nah, syaratnya. Nah, kita sudah mendapatkan 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Air Pura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa sampai Balai Tapan, Kecamatan Ranah sampai Ulu Tapan, Kecamatan Lunang, dan Kecamatan lagi adalah Kecamatan Silaut yang di ujung. Nah, hasil pemekaran tersebut, maka nagari juga dimekarkan waktu itu. Terjadilah pemekaran masing-masing kecamatan itu 10 nagari, termasuk di Kecamatan Silaut ini. Nah, itu pada tahun 2012. Nah, itu sejarah pertama terbentuknya Kecamatan Silaut ini. Oke, berarti tadi Bapak sempat menyebutkan ada 10 nagari atau desa ya Pak? Iya. Di bawah Silaut. Iya. Nah, jadi mungkin saya mau menguatkan hafalan saya juga nih Pak. Jadi kalau boleh disebutkan berarti ada Durian Seribu, Sungai Pulai, Sungai Sarik, Sungai Sirah, kemudian Sambungo seperti itu ya. Kemudian Air Hitam, Talang Binjai, Pasir Binjai.
kemudian Silaut. Ya. Ya, jadi ada 10 ya, Pak? Ya 10. Ah, ya, baik-baik. Kalau boleh tahu, Pak, ini kan berarti cukup banyak ya, Pak, dari desa-desa kemudian masyarakatnya. Dan saya dengar juga kalau Silaut ini merupakan daerah transmigrasi, seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman nih yang belum tahu apa itu transmigrasi, jadi daerah transmigrasi adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah untuk pemukiman penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang penduduk untuk pemerataan pendudukan dan juga pembangunan berkelanjutan. Jadi sejarahnya mungkin dulu banyak yang pindah dari Jawa seperti itu ya, Pak? Ya. Nah, ya mungkin boleh dijelaskan ya? Untuk di Kecamatan Silaut ini itu 90% adalah masyarakat transmigrasi. Masuknya transmigrasi ke Silaut ini mulainya itu pada tahun 1985. Itu Silaut 1, itu Nagari Lubuk Bonta dan Nagari Durian Seribu. Itu transmigrasi yang pertama di Silaut. Itu yang pertama. Setelah itu berlanjut-lanjut. Kalau boleh tahu, Bapak sendiri sudah tinggal di Silaut dari kapan nih, Pak? Ya, terima kasih. Barangkali ini juga cerita ini, Adik Nopal. Ya. Waktu saya dulu saya diangkat menjadi ASN itu dari Departemen Penerangan. Nah, dari Departemen Penerangan, maka saya ditugaskan oleh Departemen Penerangan di Kecamatan Perwakilan Lunang Silaut ini pada tahun 93 sebagai juru penerangan. Jupen ya. Kalau dulu namanya Jupen. Juru penerang pada tahun 93. Sampai tahun 97 habis pemilu. Saya di sini dulu itu masih perwakilan Lunang Silaut, kantornya ada di Lunang, yang dekat kantor camat Lunang sekarang. Nah, itu adalah kantor perwakilan Lunang Silaut dan wilayahnya sampai ke Silaut ini. Nah, itu kalau dulu cuman ada desanya di sini. Silaut ini 1, kalau untuk di Silaut ini Silaut 1, Silaut induk ini. Silaut 3, Silaut 2, Silaut 1 dan Silaut 4. Yang sekarang Silaut 4 itu adalah dengan Silaut 5 itu air hitam, dan kalau Silaut 1 adalah Lubuk Bonta sama Durian Seribu, dan Silaut 2 itu adalah Talang Binjai dan Pasir Binjai. Dan untuk Silaut 3 adalah Nagari Sungai Kulai. Nah, itu. Dan Silaut ini termasuk dengan Nagari Sungai Sirah. Itu jadi nagarinya dulu. Jadi gabung-gabung dulu ya, Pak? Ya, gabung. Sebab syarat suatu menjadi kecamatan itu harus 10 nagari. Syarat untuk menjadi suatu kecamatan itu harus 10 nagari. Nah, itu sebenarnya aturannya. Berarti tadi untuk menjadi kecamatan 10 nagari dan Silaut itu sudah mempunyai 10 nagari sehingga dimekar dari Lunang Silaut seperti itu. Iya. Iya. Kemudian Bapak berarti kan sudah tinggal dari 93 ya, Pak? Ya, Bapak tinggal dari 93. Kebetulan Bapak asli adalah dari Kecamatan Lengayang. Jadi ditempatkan di sini 93 sebagai Jupen sampai 97 pemilu. Habis pemilu Bapak pindah ke Kecamatan Lengayang. Nah, barangkali bersama waktu kita barangkali berproses juga kan. Ya menjadi kalau Bapak dulu di kantor camat Lengayang itu menjadi kasih, makanya di Setcam di Ranah Pesisir. Habis dari Setcam Ranah Pesisir tahun 2016 dan pada tahun 2019 Bapak dipromosikan untuk menjadi camat di Basa Ampe Balikpapan. Nah, Basa Ampe Balikpapan habis itu dipindahkan ke Pancung Soal. Dari Pancung Soal baru Bapak ke sini pada Agustus tahun 2024 ini.
Oh. Baru sekitar 11 bulanan lah, belum sampai 1 tahun. Nah, gitu. Jadi kalau saya rasa untuk Kecamatan Silaut, ya kita cukup 4 tahun juga dulu kan, sebelum ada Kecamatan Silaut ini. Tapi sebelumnya memang migrasi semua. Itu kami kalau ini cerita ya. Iya, silakan Pak. Ini Ya, saya mau dengar nih. Mungkin ini teman-teman cerita. ada yang mau dengar nih. Waktu itu kami Jupen ini adalah juru penerang apapun kegiatan kecamatan, kita yang menghandle. Kita selalu sebelum camat untuk kita diberitahukan oleh Pak Jupen turun ke lapangan kita acara itu. Kita yang persiapkan acaranya. Kita yang menghandle dulu. Kita melihat dulu lokasinya di mana. Nanti di belakang. Nah, untuk jarak dari Lunang ke Silaut itu dengan kondisi jalan yang sangat rawan, belum di atas meting itu kayu-kayu yang disusun. Karena kita kan gambut, rata-rata gambut dulu. Sampai ke Silaut 4 itu banyak kita pakai meting gitu. Jadi kalau kita pakai motor tuh harus berdiri. Kalau dulu sakit pinggang ini, jeblak-jeblak ya. Oh iya, seperti itu. Itu susahnya dulu jalannya. Nah, kalau jalan itu jalan poros dari Nagari Pasir simpang jembatan Silaut 3 itu atau Sungai Pula itu arah ke Silaut 2 itu sangat jelek sekali, sangat jelek. Tuh. Jadi memang waktu itu Bapak kan sendiri aja, kalau Jupen itu kan sendiri aja. Jadi itulah resiko kita. Kita harus mencapai Nagari yang jauh tersebut dan sampai di Lunang harus sebelum maghrib. Kalau tidak kita takutnya nanti hal-hal yang tidak ingin, karena ini rimba semua. Nah, ini rimba. Binatang-binatang Pak. Iya. Untuk sawit ini di Kecamatan Lunang dan Silaut ini itu perusahaan baru masuk itu pada tahun silih jari namanya, dari perusahaan ke tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk ketuakan. Itu penyerahannya dari kan ke perusahaan di sekitar tahun 95-96. 95-96 itu silih jari namanya, silih jari. Jadi dari perusahaan nanti memberikan uang, dikasihlah oleh kan nanti atau ini mama menyerahkan tanah wilayah namanya kepada perusahaan tersebut. Maka terbukalah seperti ini sekarang kelapa sawit di Kecamatan Silaut ini. Alhamdulillah dengan terbukanya lahan kelapa sawit di Kecamatan Silaut ini berubahlah secara ekonomi masyarakat. Nah, itu seluruhnya mulai dari Silaut 3 itu sampai ke tepi pantai itu rawa dulu. Karena memang karena migrasi dulu memang proyek pusat dulu juga masuk, tapi ke penyerahan rawa aja. Setelah perubahan sangat signifikan waktu masuknya perusahaan sawit. Itu alhamdulillah masyarakat bisa perangkat ekonomi sekarang. Ya baik. Jadi istilahnya dulu mungkin masih sedikit kesusahan untuk penerangan, kemudian untuk akses seperti itu ya Pak. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang dengan masuknya perusahaan-perusahaan sudah membaik ekonomi. Alhamdulillah. Tadi Bapak sempat menyebutkan meskipun Bapak di Silaut ini baru berjalan hampir setahun untuk camatnya, tapi sebelumnya banyak nih Pak pengalamannya ya Pak. Nah, Bapak ada nggak seperti kayak melihat apa sih yang sekiranya bagus untuk potensi alam atau wisata dari Silaut ini sendiri? Seperti itu. Iya, kalau untuk wisata kita di sini kalau wisata pantai kita cuman ada pantai itu di Sambungo. Di Sambungo dulu memang sudah kita ditanami dengan pohon-pohon pelindung, penanam mbak. Tetapi karena abrasi itu sekarang dikatakan sudah hampir habis karena abrasi pantai. Nah, barangkali untuk wisata pantainya barangkali ada kapal juga sudah meninjaunya ke sana. Dan juga kita di sini dulu juga mengangkat suatu kewisata penangkaran buaya. Nah, itu sudah kita
dari sebelum camat sebelumnya itu sudah merencanakan seperti itu. Itu sangat direspon oleh masyarakat. Karena kenapa? Untuk populasi buaya di Kecamatan Silaut ini sangat-sangat banyak sekali. Banyak, udah berkembang. Bahkan buaya-buaya yang ada di tempat kita ini itu sudah banyak keluar. Udah banyak keluar. Bahkan sampai keluar. Iya, udah banyak keluar. Bahkan di pantai ada. Bahkan sampai ke pantai di daerah Kambang sudah ada sekarang buayanya udah banyak. Jadi itu. Jadi dengan adanya dulu rencana ekowisata berupa penangkaran buaya itu bahkan dari masyarakat sudah antusias untuk bisa itu dibuat satu wisata, ya kan. Tapi kenyataannya setelah ya barangkali proses-prosesnya tahu-tahu barangkali entah apa yang jadi kita juga tahu kan. Tahunya usulan kita itu mandek juga. Ya kan tidak jalan itu kan. Nah, barangkali untuk wisata kita di Kecamatan Silau ini kita nampak cuman ekowisata yang bisa kita kembangkan. Barangkali sebab pada umumnya di Kecamatan Silau ini adalah perkebunan. Kita tidak mempunyai pertanian. Nah, karena tidak ada punya pertanian, perkebunan. Nah, yang pertanian dan juga perkebunan dan juga peternakan. Nah, ini berkolaborasi kita perkebunan sawit berkolaborasi dengan integrasi dengan sapi. Dan juga peternakan kambing. Peternakan kambing. Iya. Nah, itu barangkali ekowisata seperti itu. Untuk di Pasir Binjai itu sudah ada itu wali negarinya untuk ekowisata yang berupa tanaman barangkali lengkeng dan juga durian dan juga salak. Nah, untuk Kabupaten Pesisir Selatan, alhamdulillah Kecamatan Silau ini salaknya nama enak banget, manis ya. Walaupun kecil-kecil tapi manis ya. Dan juga untuk ekonomi masyarakat di samping perkebunan tersebut juga peternakan, dan itu pun kita juga sudah mengembangkan ternak sapi etawa ini. Bahkan sudah memproduksi susu etawa. Nah, susu etawa itu, dan juga memproduksi mengolah limbah dari ternak sapi atau kambing ini. Yang kotor hewannya itu diolah dan kita jadikan jadi pupuk, dan juga urinnya juga menjadi pupuk. Nah, itu sudah diolah oleh masyarakat kita. Nah, seperti itu. Jadi sudah bisa memproduksi di samping dagingnya, susunya, kotoran hewannya juga kita olah. Jadi masyarakat sangat di sini kreatif. Nah, masyarakat kita ini sangat kreatif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakatnya, seperti itu. Bahkan untuk produk-produk UMKM kita juga banyak. Nah, untuk di Kecamatan Silau sekarang. Nah, itu. Baik Pak, berarti kalau misalkan nanti ada teman-teman nih atau masyarakat yang ingin bermain turis gitu ya ke Silaut gitu, berarti nanti mungkin bisa bermain ke Sambungo ya Pak, ada pantai. Ya bisa, alhamdulillah bisa. Iya, kemudian juga nanti ingin dibangun ekowisata. Ekowisata. Dan juga tadi Bapak sempat menyebutkan juga salaknya yang manis gitu ya. Iya. Baik Pak, itu kita udah ngobrol nih mengenai sejarah kemudian juga potensi alam. Kalau mengenai masyarakat kesehariannya nih Pak, itu mungkin dari adatnya kemudian juga suku budayanya, agamanya. Nah itu mungkin boleh diceritakan Pak. Iya, barangkali kita di Kecamatan Silau ini yang mayoritas adalah suku Jawa dari mitra migrasi. Barangkali kita antara Minang dengan Jawa sini udah bercampur. Ada dari Batak juga ada, Minang juga ada, Bali juga ada, tidak banyak ya. Nias juga ada, apalagi Sumatera Barat kan Padang gitu. Itu sekarang sudah berkolaborasi dah. Dia bisa menyesuaikan apapun adat Jawa, dia itu sudah kebiasaan dia. Dan di sini
rasa gotong royong itu sangat tinggi masyarakat sekarang. Contoh, kalau ada di suatu nagari atau desa, misalnya ada yang hilang atau tenggelam atau digigit buaya misalnya, nggak ketemu, itu masyarakat secara bergotong royong. Masyarakat yang ada, misalnya di kita kejadian ada dulu kejadian di air hitam misalnya, ada masyarakat yang hilang atau ditekan buaya atau bagaimana, walaupun tidak masyarakat situ, tapi kejadiannya di sana, itu masyarakatnya secara bergotong royong bersama-sama untuk mencarinya. Bahkan masyarakat tersebut menyediakan makanan untuk para pencari yang di lapangan tadi. Orang cukup mencari itu dia, dan masyarakat nanti akan mengantarkan ke kantor wali nagari. Nah, dan perangkat nagari nanti akan mengantarkan, mendistribusikan nasi-nasi tadi dan juga barangkali makanan-makanan kecil lagi ke sana. Seperti itu rasa kebersamaan dari masyarakat. Tidak saja dari sana kan suku Jawanya, juga di daerah Lunang, ya ada daerah Silaut ini atau Sungai Sira ini, seperti itu. Jadi memang sudah tumbuh rasa kebersamaan tersebut. Jadi kadang-kadang kita heran juga melihat begitu antusiasnya masyarakat, kebersamaan itu yang kita masih terjaga oleh masyarakat kita. Itu ya. Tidak ada lagi mengatakan, oh ini ada orang Jawa, ini ada orang Padang. Tidak. Masyarakat bersama-sama dia. Bersama-sama ya, itu. Rasa kebersamaan tersebut. Jadi apapun dia selalu bermusyawarah gitu. Wah, menarik Pak. Berarti meskipun latar belakangnya itu beda-beda tadi. Beda-beda ya. Batak, Minang, Bali. Iya. Saya juga sempat ketemu orang Sunda, Pak. Sunda ya. Jadi apa ya, masih besar rasa gotong royongnya. Iya. Itu masih kuat kebersamaannya seperti itu, Pak. Ya baik-baik. Berarti kalau istilahnya untuk masyarakat sini memang sangat suportif satu sama lain, sangat ya. Kalau terkait dengan anak muda nih Pak, kita kalau ngomongin Indonesia, kita kan ada visi ke depannya untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Nah, yang mana itu istilahnya menggunakan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini kan salah satunya anak muda ya Pak. Nah, itu kalau dari Bapak sendiri, mungkin untuk Kecamatan Silaut ini ada nggak Pak semacam program atau visi rencana untuk anak-anak muda nih Pak, untuk anak-anak muda Silaut seperti itu? Iya, barangkali untuk anak-anak muda ini barangkali karakter dari orang tuanya masih ada melekat sama dia. Rasa di sini kan lebih banyak berkawan itu adalah adat Jawanya, jadi rasa sungkan itu tinggi dia. Sungkannya itu tinggi, dan juga antara masyarakat asli dengan mereka itu tuh sudah keluar sih, antara anak muda yang dari Jawa barangkali nikah dengan yang Padang, nikah dengan orang Jawa, Medan, itu adatnya sudah dipakai. Nggak ada yang dipengaruh perbedaan adat, nggak ada. Nah, seperti itu. Kalau anak-anak muda di sini, selagi dia kita bawa ke yang positif, dia sangat antusias. Dan dia sangat tinggi partisipasi anak-anak muda kita di sini. Barangkali ke depan kita berharap juga memang untuk masalah sekarang kan masalah handphone ya, juga pengaruh gadget dan juga sosial media, minuman keras dan juga judi enggak, tapi narkoba ini. Narkoba. Tapi alhamdulillah kita untuk Kabupaten Selatan, Kecamatan Lunang Silaut ini alhamdulillah sudah masih bisa dikendalikan. Dan kami setiap pertemuan-pertemuan dengan baik itu di sekolah maupun di kantor wali nagari, di tempat umum, kami selalu menyampaikan bagaimana generasi muda kita ini tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif tersebut.
Nah, sebab secara otomatis kalau generasi-generasi muda ini yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu, ini sangat susah kita untuk memperbaikinya. Jadi kami berharap kepada orang tua untuk sama-sama, tidak saja pemerintah untuk melawan hal-hal seperti ini, tetapi juga orang tua, perhatian orang tua ini yang sangat penting sekali. Nah, itu yang kami. Dan kami di Nagari juga supaya ini ada evaluasinya kegiatan ini. Nah, kami berharap kepada wali-wali Nagari itu untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan keolahragaan. Nah, itu di masing-masing Nagari itu juga menganggarkan sebagian dari dana desanya itu untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Contoh poli, takraw, nah seperti itu. Nah, jadi memang anak-anak muda itu diberilah luang untuk bermain seperti itu. Jadi kegiatannya itu ada untuk kegiatan-kegiatan olahraga. Kegiatan jadi, positif kayak positif gitu. Iya. Jadi untuk menghilangkan, jangan lagi anak muda itu selalu bermain gadget-gadget yang tidak perlu disebutkan, tapi dia bisa ada bulan sekolah barangkali bisa ada kegiatan yang positif kita lakukan. Seperti itu kita. Nah, memang ke Nagari kita sudah menyampaikan itu. Itu di Nagari sudah ada supportnya untuk kegiatan-kegiatan. Setiap kan Nagari itu ada lapangan-lapangan atau itu lapangan voli, lapangan bola itu bagus-bagus semua. Apalagi lapangan polinya. Itu kalau dulu kita melaksanakan kegiatan lomba setiap tahunnya itu antar Nagari kegiatan poli ini. Nah, itu seperti itu. Jadi membangkitkan rasa semangat olahraga itu yang ada di semua. Jadi seperti itu kita untuk anak muda supaya jangan lagi terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Baik, berarti sudah menjadi fokus ya Pak untuk anak muda ini untuk kedepannya supaya bisa istilahnya lebih berkembang ya seperti itu. Saya juga sempat kemarin itu kami bantu-bantu merevitalisasi lapangan seperti itu. Jadi kami bangun di situ lapangan yang sudah lama nggak terpakai gitu, kami revitalisasi, bersihin, cat, kami pasang net, lampu gitu. Nah itu baru selesai di hari itu, malamnya udah rame gitu. Jadi emang kayaknya tuh anak muda tuh antusias banget, anak muda sini tuh sangat-sangat suka olahraga gitu Pak. Jadi emang senang juga ngelihatnya akhirnya jadi rame lagi, jadi pada antusias lagi gitu seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti mungkin kepemudaan ini menjadi salah satu prioritas dari kecamatan ya? Iya. Ada nggak nih Pak prioritas lain mungkin dalam hal industri atau dalam hal pembangunan infrastruktur seperti itu Pak? Iya, barangkali Kecamatan Silaut ini yang transmigrasi barangkali ada banyaknya program-program pusat yang masuk dan barangkali salah satunya tentu bagaimana potensi Silaut ini bisa diangkat tentunya ekonominya. Nah, dan juga pada tahun ini kita di Kecamatan Silaut ini juga kedatangan ekspedisi patriot itu dari dosen-dosen. Kalau untuk tahun ini dia akan nginap di tempat kita ini selama 4 bulan itu dari dosen UI. Dosen UI ya. Wow. Nah, bahkan hari besok kita akan zoom dengan profesornya. Tujuannya itu adalah untuk menggali potensi dan peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Silaut ini, khususnya transmigrasi. Nah, itu rencananya 4 bulan di sini dan nanti barangkali tukar lagi dosennya barangkali dari UGM barangkali itu program berlanjut terus. Ya, berlanjut selama 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. Iya, 3 tahun keberlanjutannya. Nah, barangkali besok kita jam 9 juga zoom dengan profesor tersebut untuk pelaksanaan kegiatan ekspedisi patriot ini. Ekspedisi patriot. Nah, ini khusus untuk peningkatan dan menggali potensi yang ada di
transmigrasi yang ada di Silaut ini. Jadi bahkan mendatangkan dosen-dosen profesor dari UI ya, Pak? Iya. Iya. Untuk misalnya menggali potensi-potensi yang sekiranya bisa Ya. dikembangkan. Ya, apa yang bisa kita kembangkan di KTM Silaut ini. Oke, baik, Pak. Kita udah ngomongin nih Pak mengenai sejarah masa lalu, masyarakat keseharian yaitu masa kini. Nah, saya mau ngomongin ke depannya nih Pak. Kalau dari Bapak sendiri sebagai camat dari Silaut, apa visi Bapak untuk mungkin 5 hingga 10 tahun ke depan? Apa yang Bapak lihat itu Silaut akan menjadi apa seperti itu Pak? Iya, Nopal, barangkali kami sebagai pemerintahan kecamatan ini memimpikan kecamatan Silaut ini akan menjadi emasnya Kabupaten Pesisir Selatan. Kenapa? Dengan adanya KTM Silaut ini adalah program pusat. Nah, bagaimana untuk pengembangan ini? Di sini adalah perkebunan yang sangat luas. Barangkali potensi-potensi ini yang akan bisa kita kembangkan nanti. Nah, tentu harapan kami di sinilah nanti akan tumbuh berkembangnya secara ekonomi masyarakat. Ini rata-rata masyarakat di sini dikatakan ekonominya sangat bagus. Apa juga melihat rumahnya karena rumahnya masih jauh, tapi udah ada pakai mobil, bagus. Nah, itu alhamdulillah kami barangkali dari harapan kami di sini Kecamatan Silaut ini akan menjadi pintu emasnya Kabupaten Selatan yang dari selatan. Memang ini adalah programnya dari ke depan. Ini juga dengan terpilihnya Bapak Bupati kita yang sekarang Bapak Endra Joni dan Bapak Rizaldi itu mempunyai visi dan misi, dan itu ada 5 program unggulan bagi beliau, yaitu Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, Nagari Sejahtera, dan Nagari Kanyang. Itu program itu sampai ke nagari-nagari untuk pelaksanaannya. Nah, itu yang harus kami bagaimana nagari-nagari ini bisa misalnya Nagari Mengaji itu atau Nagari Kanyang. Nagari Kanyang itu bagaimana menghidupkan peningkatan ekonomi masyarakat. Barangkali Nagari Kanyang tersebut nanti masyarakat itu beredukasi bagaimana dia ibarat kalau kata-kata bupati ini ya, kalau ala Kanyang pari wajah. Tarang rasanya ada apa akan seperti itu. Jadi memang gimana ekonomi masyarakat itu yang harus kita hidupkan, gitu. Kan seperti itu. Jadi tidak lagi barangkali menghidupkan perkarangan rumah, menanam berupa sayur-sayuran di depan rumah, tidak ada lagi terlantar lagi. Kalau kami di sini di Kecamatan Silaut ini, halaman rumah itu dikatakan diolah oleh masyarakat. Tidak saja untuk sayuran, tapi juga untuk makanan ternak. Rumput-rumput. Kalau di sini tanaman apa rumput babinsa namanya. Itu seperti itu. Sampai orang itu kolaborasinya di sini. Jadi memang kami di sini seperti Nagari Mengaji juga kan. Nagari Mengaji itu bagaimana dukungan dari pemerintah Nagari. Kalau dari pemerintah Nagari untuk mengaji ini itu sudah lebih 20% itu sudah untuk menganggarkan untuk guru mengaji dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, seperti itu. Itu Nagari menganggarkannya dari APB Nagarinya, dari dana desa. Seperti itu antusiasnya untuk bagaimana Nagari Mengaji ini sukses di bawah. Seperti itu. Jadi memang apa yang direncanakan oleh Bapak Bupati untuk kegiatan-kegiatan ini, visi dan misi beliau itu, ini alhamdulillah nanti akan bisa dijalani oleh masyarakat kita. Dan mudah-mudahan Pesisir Selatan ini semakin maju dan jaya.
Amin, amin. Semoga nanti makin banyak orang yang berminat untuk menjelajahi Silaut dan juga pesisir selatan. Seperti Iya. itu. Mungkin untuk terakhir nih Pak, ada nggak pesan-pesan atau mungkin nasihat dari Bapak atau ya pesan mungkin untuk masyarakat luas gitu ya mengenai Silaut seperti itu. Mungkin untuk masyarakat luas seperti itu Pak. Ya, barangkali kami berpesan juga bagaimana ke depan kita antara masyarakat dengan pemerintah itu berkolaborasi untuk bagaimana jalannya pembangunan. Karena memang kalau pemerintah saja yang berantusias untuk membuat program-program kesehatan tanpa ada dukungan dari masyarakat, ini tentu tidak ada artinya. Di harapan kami tentu saling dukung-mendukung lah. Nah, seperti itu harapan kita. Nah, memang selama ini antusias masyarakat dengan kolaborasi dengan pemerintah itu sangat bagus. Tapi kedepannya kalau dapat lebih bagus lagi kan seperti itu. Nah, bagaimana program-program pemerintah yang ada tersebut bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi Sobat Silaut, kita sudah membahas dengan Pak Camat, Bapak Afrizen mengenai sejarah Silaut, kemudian juga kemasyarakatannya, kepemudaannya, program-program prioritas dan hingga visi Silaut ke depannya. Baik, mungkin untuk podcastnya begitu saja Pak. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Afrizen sudah bersedia untuk hadir. Jangan lupa nantikan episode-episode dari Gema Masyarakat Silaut selanjutnya.